Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita melanjutkan pengajian kita tentang sifat-sifat Allah. Minggu telah lewat sudah dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat qidam yang merupakan sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bersifat baqa. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bersifat baqa. Baqa artinya kekal Allah taala. Kekal. Lawannya maksudnya mustahil. Allah Ta'ala fana. Arti fana binasa. Jadi mustahil pada akal Allah Ta'ala binasa. Wajib pada akal kita bahwa Allah Ta'ala itu kekal. Jadi dalil akal, di antara dalil akal bahwa Allah Ta'ala itu bersifat baqa, jikalau Allah tidak bersifat baqa, akal kita. Jadi akal kita berpikir, jikalau Allah tidak bersifat baqa, niscaya tertolak qidam Allah Ta'ala. Maka Allah semalam wajib qidam. Qidam artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau fana berarti ada akhir. Jadi semalam qidam artinya semalam la awwalalahu wa la akhiralahu. Allah ada, tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak bersifat baqa, niscaya tertolak sifat qidam. Karena qidam semalam Allah itu tidak ada akhir. Kalau Allah tidak baqa berarti ada akhir. Kalau Allah tidak kekal berarti ada akhir. Nah maka semalam wajib qidam. Oleh karena wajibnya qidam, Allah kada ada awal, kada ada akhir, maka mustahil pula Allah fana. Mustahil pula Allah tidak kekal. Nah, itu hukum akal. Jadi bila wajib sifat qidam bagi Allah Ta'ala, maka wajib pula sifat baqa. Jika Allah wajib bersifat sedia, maka Allah juga bersifat kekal. Kemudian dalil lagi akal yang menunjukkan nyata bahwa Allah itu bersifat baqa, artinya kekal. Jikalau zat Allah Ta'ala itu tidak baqa, niscaya zat Allah itu harus adanya. Artinya bisa ada, bisa kada ada. Karena semalam yang baharu itu berubah-ubah. Bila berubah maka baharu. Kalau Allah tidak kekal berarti Allah berubah. Maka semalam di dalam sifat qidam jelas sudah tertolak bahwa Allah itu baharu.
Baharu itu artinya asal ada, kemudian kadada, atau kemudian sesudah ada, baru tidak ada. Itu baharu. Jikalau Allah tidak kekal, maka Allah baharu, berubah-ubah. Asalnya ada, kemudian tidak kekal. Nah, itu baharu. Kalau Allah Ta'ala baharu, niscaya wujud Allah Ta'ala itu kada tetap. Maka semalam Allah Ta'ala itu kan Allah sebagaimana sedia kala kada pernah berubah. Wa alama alaihi kana. Dia atas sesuatu yang adalah dia. Artinya kada akan berubah. Nah, jadi dalil-dalil nang dahulu Allah Ta'ala wujud itu juga merupakan dalil Allah Ta'ala itu kekal. Karena kalau kada kekal, maka Allah kada bersifat wujud nang abadi. Jadi sekali lagi, di akal kita, Allah Ta'ala itu wajib bersifat baka. Baka artinya kekal. Dalil akalnya, kalau Allah kada kekal, berarti Allah menerima tiada. Maka tiada semalam tertolak sudah oleh wujud. Kalau Allah tidak kekal, berarti Allah baharu. Maka baharu semalam tertolak sudah oleh kidam. Oleh karena baharu tertolak oleh kidamnya Allah, maka Allah wajiblah bersifat baka, kekal. Karena kalau Allah kada kekal, maka Allah kayak makhluk. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, jadi yang ketiga, wajib di hati kita mengimani Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Nah, dalil nakli, dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu bersifat baka, kekal. Sama juga dalilnya dengan dalil kidam. Huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Dia Tuhan yang awal, tiada berpermulaan, dan dia yang akhir, tiada kesudahan. Karena tiada kesudahan, maka dia baka atau kekal. Kemudian dalil nakli lagi di dalam Al-Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu binasa kecuali zat Allah. Ada lagi dalil dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Kekal zat Tuhan engkau ya Muhammad yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini dalil Al-Qur'annya ada, dalil akal pun ada. Dalil akal maksudnya menurut akal wajib Allah Ta'ala bersifat baka. Mustahil Allah Ta'ala fana atau binasa. Nah, para ulama menjelaskan bahwa orang yang beriman meyakini iktikad di dalam hati bahwa Allah itu bersifat baka, kekal. Dan hanya Allah yang kekal. Meskipun ada beberapa hal yang dikekalkan Allah. Tapi dikekalkan, bukan kekal. Contoh surga, neraka, itu kekal. Tapi dikekalkan Allah. Surga kekal. Neraka kekal. Kemudian roh
sesuatu yang kekal, namun dikekalkan Allah. Ada lagi yang dikekalkan Allah, ajbu zanab, biji sulbi, yang mana dari sinilah nanti tumbuh manusia. Orang mati, tulangnya hancur, di tulang ekor ada ngarannya sulbi. Nah ini bagaimanapun caranya kada bisa dihancurkan. Itu sudah diteliti. Jadi di alam kubur itu aja yang tertinggal dan sampai hari kiamat. Nah nanti biji sulbi inilah yang ditabur oleh malaikat. Kemudian disirami dengan air. Akhirnya tumbuhlah jasad manusia seperti sedia kala. Jadi kayaknya nang hancur itu, nang dikubur itu hancur. Di situ ada ngarannya ajbu zanab ngarannya. Sulbi. Bagi orang-orang nang tahu, sulbi ini bisa bergerak, bisa memberi kabar ketika berapa harinya hendak mati. Jadi orang nang tahu dengan sulbi ini berapa hari misal hendak matinya sudah memberi kabar. Nah jadi sulbi inilah nanti nang tumbuh jadi manusia. Nah ini kekal sampai hari kiamat, tapi dikekalkan Allah. Bukan kekal secara zatiyah. Ada lagi yang dikekalkan Allah, aras, kalam, loh, kursi. Dikekalkan. Kemudian lagi yang kekal, jasadnya para anbiya, jasadnya para nabi. Itu dikekalkan Allah. Ada lagi jasadnya para syuhada, dikekalkan Allah. Tapi ada ulahan manusia nang kekal sampai hari kiamat. Ada juga. Ulahan manusia ada. Nama. Karena ujar Nabi, engkau selagi akan diseru pada hari kiamat nanti dengan nama engkau dan nama orang tua engkau. Jadi nama ini ulahan manusia cuma kekal. Dikekalkan Allah. Makanya baik-baik maulah ngaran. Paloe ngaran jangan itu. Kenapa? Karena dipanggil hari kiamat. Paloe bin siapa? Jadi maulah ngaran baik-baik. Karena ngaran ini sesuatu yang dikekalkan Allah. Ahmad. Ahmad hari kiamat dipanggil dengan nama Ahmad. Orang bernama Jabir dipanggil dengan Jabir. Jadi baik-baik maulah ngaran itu gasan anak. Atau ngaran seorang. Misal asa kurang pas diganti aja. Ada juga mengarani anak Abu dahulu. Kenapa Abu aja? Lihat perkembangannya guru ajar. Bilanya baik, tambahi Abu Bakar. Bilanya kayak nama bala-bala, Abu Jahal aja. Jadi Abu aja dahulu. Nah itu sesuatu yang kekal, namun dikekalkan Allah. Ada 10. Jadi wajib di dalam hati mengimani nang kekal itu hanya Allah. Adapun amalan orang-orang yang beriman dengan Allah bersifat baka, maka hendaklah dia selalu memusyahadahi dirinya itu adalah orang yang mati. Atau mengingat dengan kematian. Zikrul maut. Mungkin semalam wujud amalannya zikir. Mengingat Allah. Kidam amalannya syukur. Ada juga kidam amalannya mensucikan Allah. Kemudian baka amalannya zikrul maut. Ingat dengan kematian. Jadi setiap hari kita disuruh mengingat kematian.
Kenapa? Bukti bahwa nang kekal hanya Allah. Di samping mengingat kematian, juga disuruh Nabi untuk mematikan diri, mempanahkan diri. Ada hadis Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maksudnya panah. Jadi hendaklah kita disuruh mencapai kepada mati sebelum mati. Namanya mati maknawi. Mati itu ada dua, ada mati hissi, ada mati maknawi. Mati hissi itu ya mati nang ada bendera hijau tuh, nah itu mati hissi ini tuh. Ada mati maknawi, orang itu tidak merasa lagi dirinya, atau ujar kita fana. Nah, kita mengetahui Allah bersifat baka kekal, maka hendaklah kita menyadari diri kita ini fana, diri kita ini tidak ada. Nah, lebih zahirnya lagi, hendaknya kita mengingat selalu kematian. Nah, para ulama menjelaskan, yata'akkadu ala kulli mu'minin al-iksar min zikril maut wal istis'aru qurbi nuzuli. Sangat kuat dianjurkan atas tiap-tiap orang yang beriman memperbanyak mengingat mati. Memperbanyak mengingat mati, wastis'ar qurbi nuzulih, dan merasakan dekat datangnya itu kematian. Karena ujar ulama, likulli atin qarib, bagi tiap-tiap sesuatu yang akan datang itu dekat. Jadi hendaklah ini amalan orang nang meyakini Allah bersifat baka, bersifat baka kekal, maka hendaklah selalu mengingat kematian dan merasakan datangnya kematian itu sudah tidak lama lagi. Kada lawas kada lagi. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat ajal manusia, sedangkan mereka lalai dan berpaling karena merasa lawas lagi. Kai umur 100 tahun misal, ingat kai dulu umur 100 tahun, paling kada aku nih 90, kada kayak itu kada. Abah dahulu meninggal umur 70, paling kada aku tuh 70 juga, kada kayak itu kada. Jadi manusia itu banyak lalai terhadap kematian dan berpaling karena tulul amal, panjang angan-angan, merasa masih lawas hidup lagi. Jadi orang yang beriman harus selalu mengingat kematian dan merasakan kematian itu tidak lama lagi. Mana lama lagi, umur 50, 2 kali pemilu aja lagi. 50 sudah umur. Amunnya umur 60, 2 kali pemilu aja. Apalagi 70 sudah. 70 misal, bisa kada sampat lagi melihat Jokowi turun. Kenapa? Kada lawas lagi. Jadi ajal itu setumat aja. Wa ayyasta'idda lahu bitaubah as-sadiqah wal a'mali salihah. Dan bahwa dia mempersiapkan baginya dengan taubat, mempersiapkan bagi kematian tadi dengan sering-sering bertaubat dengan taubat yang benar dan banyak-banyak beramal soleh. Apalagi umur sudah 40, umur 40 banyak itu bat.
Umur 40 banyak kiba amal soleh. Nang kada 40 sama aja juga. Cuma lebih-lebih lagi nang 40 sudah umur. Banyak tobat dan tobatnya nang benar. Karena ketika sudah mati kada kawa lagi diulang. Kada kawa lagi penyesalan kada ada artinya. Penyesalan kada ada lagi artinya. Kalau sudah sampai ajal. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan aksiru min zikril maut. Ujar Nabi, banyak-banyaklah mengingat kematian. Fa innahu yumahisul dzunub, karena mengingat kematian itu membersihkan dosa. Orang yang mengingat-ingat kematian, maka diampuni Allah dosanya. Kan lapah kada tuh beristighfar kada. Ingat mati ini perkara hati. Di hati ingat dengan mati itu sudah termasuk kafaratul dzunub, kafarat dosa. Yumahisul dzunub, membersihkan dosa, wa yuzahidu fid dunya, dan mengingat kematian itu membuat zuhud terhadap dunia. Orang tuh kalau meyakini isuk mati, dia akan zuhud terhadap dunia. Dia kada akan lagi mengejar dunia. Dia pasti mengejar akhirat. Jadi mengingat mati itu yuzahidu fid dunya, membuat seseorang zuhud terhadap dunia. Orang tuh ngalih meninggalkan dunia, ngalih. Maka satu yang paling cepat agar kita tidak terlena dengan dunia, rasakan bahwa kematian itu sudah dekat. Rasakan bahwa mati kita itu besok hari. Makanya salat kalau hendak khusyuk, ujar Imam Ghazali, ingati hadis Nabi, sallu, salatlah kalian. Salatal muwaddi, akan salat perpisahan. Salatlah kalian akan salat perpisahan. Jadi seolah-olah kita sembahyang, ini sembahyang yang terakhir. Isuk mati sudah. Maka sembahyang kita khusyuk. Jadi kalau orang hendak sembahyang khusyuk, ngalih khusyuk, maka ujar Nabi, salatlah kalian akan salat perpisahan. Seolah-olah itu salat yang terakhir kita lakukan di dunia. Misal zuhur, asar sudah di alam kubur kita. Nah maka zuhur ini khusyuk itu sembahyang. Karena orang yang ingat dia akan mati, dia pasti akan mengerjakan amal sebaik-baiknya. Amal yang paling berkualitas. Amal yang paling tinggi nilainya. Kada mungkin sembarangan lagi. Jadi ujar Nabi, mengingat mati menghapuskan dosa dan menzuhudkan seseorang kepada dunia. Orang miskin tuh nah, bila ingat mati, ini kada tapi sakit, kada berharta. Pacang mati juga. Amun orang miskin nih kada zuhud, sakit benar hati melihat orang lain dapat rezeki. Sakit benar hatinya melihat dirinya kada dapat dunia. Nya kada dapat bagian dunia. Tapi hatinya nih kada zuhud. Hatinya tulul amal, merasa panjang umur. Inya merasa umurnya 100 tahun lagi. Dengan keadaan nang miskin, maka inya kada ridha. Kenapa? Kada zuhud. Jadi orang miskin, orang nang fakir, kalau hendak hatinya tenang, maka ingat dengan mati. Supaya
merasa sebentar aja di dunia, sebentar aja itu miskin, sebentar aja itu sakit. Karena ingat awan mati, sehingga hatinya zuhud. Tapi mun gak diingat di mati, lalunya merasa lawas sakitnya di dunia. Jadi mun kada tapi duit banyak ingat mati ya. Beginian, mun kada tapi duit banyak ingat mati. Misal laki kada kau menukarakan galang, kada kau menukarakan kalung, kayak orang kada kawa, kada usah menangis-nangis. Ingat mati aja. Ampih itu. Jadi ingat mati itu mengulah kita tenang hati. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam anil aqyas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya orang anil aqyas. Ujar orang, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pintar? Orang yang paling pintar itu siapa? Lalu Nabi menjawab, ujar sahabat, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Ujar Nabi, aksaruhum lil maut zikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Sepaling pintar manusia, lain insinyur, lain doktor, apalagi dokter, apalagi dudukturan. Yang paling pintar manusia, ini Nabi yang menyambat. Kalau Nabi yang menyambat itu asli ini tuh. Karena Nabi mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bertutur dengan hawa nafsu, melainkan Nabi menuturkan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu benar. Ujar Nabi, orang yang paling pintar, aksaruhum lil maut zikra. Orang yang paling banyak di antara mereka mengingat kematian. Itu orang paling pintar. Wa ahsanuhum lahu isti'dada. Dan orang yang paling bagus bagi kematian persiapannya. Orang pintar pasti orang yang bagus persiapan. Misal kita hendak ke Banjar nih. Belum lagi ke Mekah nih, ke Banjar aja nang parak. Maka harus ada persiapan duit, ada persiapan. Baju berapa hari di sana ada persiapan. Sarung, segala simpak-simpak, udul, semuaan dipersiapkan. Duit nang nyata dulu. Amun nang kemana? Ke Banjar. Awan siapa? Seorangan. Adalah ungkos. Kadada. Nah, ini lain wani lagi tuh nekat nih tuh. Orang kada pintar nih tuh. Duit kadada, persiapan kadada, nah tuh kada pintar. Apalagi ditanyai orang kemana, hendak ke Makkah. Ya orang mana bekalnya, kendaraannya apa? Kadada bang. Ini orang kada pintar, orang hendak tulak tuh ada bekal. Berapa hari di sana, berapa lembar baju, berapa duit perlu. Sama halnya orang mati, itu perlu persiapan-persiapan. Ujar Nabi, orang yang paling pintar, orang yang paling bagus persiapan. Ulaika al-aqyasu. Mereka itulah orang yang paling pintar. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka meninggalkan dunia dengan kemuliaan dan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi ketika mati itu kada segampang yang kita lihat, kita bayangkan. Ujar Imam Ghazali, kenapa mati itu sakit? Sakit benar itu mati. Di dalam dunia, perkara yang paling sakit kita rasakan adalah kematian. Dan tidak ada selain kematian. Karena ujar Imam Ghazali,
Kematian itu semua segala sesuatu kita pisahi. Kita kehilangan duit 10 juta. Sakit kada hati? Sakitlah hilang duit 10 juta. Sakit. Apalagi nang semiliar misal hilang. Kita sakitlah kehilangan anak. Sakit. Bahkan lebih sakit daripada disayat dengan pisau. Kehilangan anak. Hakun menahani disayat pisau. Kehilangan bini sakit. Kehilangan suami sakit. Nah, orang mati itu kehilangan semuanya. Makanya ujar Imam Ghazali, perkara yang paling sakit yaitu mati. Orang yang kehilangan duit sakit sudah, kehilangan anak sakit. Kehilangan sesuatu yang dicinta sakit. Tawajjuhul qalb sakit. Nah, mati itu semuanya hilang. Anak hilang, gak ada lagi. Bini apalagi. Namun tentu ini menunggui. Misalnya kita mati kawinnya langsung. Kada usah memikirkan bini ini tuh ketika dalam kubur. Memikirkan diri seorang gin payah. Kada terpikirkan bini lagi di kubur itu. Kita mati, kada terpikirkan bini lagi. Memikirkan diri apakah selamat atau kada. Nah, itu gin susah. Nah, jadi orang mati itu orang yang paling sakit apabila kada ada persiapan. Ujar para ulama, annal maut aqrabu ghaibin yuntazar. Maut itu sepaling dekat sesuatu yang gaib yang ditunggu. Kita menunggu hari kiamat. Hari kiamat itu ada kaina yaumul hisab gaib, mizan gaib, alam kubur gaib. Nang paling dekat mana daripada nang gaib? Mati dahulu, itu nang paling dekat. Jadi sesuatu perkara gaib yang paling dekat dengan seseorang dan nyata bakal ketemu adalah mati. Percaya juga kita jin itu gaib. Cuma jin gak ada tentu kita kalau melihat. Namun mati pasti menemui. Fal hazmu huwal isti'dad limajihi fi kulli hinin fa innahu la yahjumu bi waqtin mahsusin wa halin mahsusin. Mempersiapkan bagi datangnya pada tiap-tiap keadaan. Maka bahwasanya dia kematian la yahjumu bi waqtin mahsusin. Kematian itu tidak datang pada waktu tertentu. Kalau pengennya bahabar dahulu, kada. Kematian tidak datang pada waktu tertentu. Wahalin mahsusin. Dan tidak datang dalam keadaan tertentu. Sihatkah? Kayakah? Bila datang kematian, kada akan bisa mengelak. Jadi mati itu datang bukan pada waktu tertentu dan bukan pada keadaan tertentu. Bisa saja waktunya tengah malam, bisa saja waktunya dalam perjalanan, bisa saja waktunya ketika kita maksiat, bisa saja waktunya ketika kita gaflah, ketika lalai dari Allah. Bisa saja keadaannya, keadaan ketika sehat, keadaan ketika kaya, keadaan ketika tidur, kita kada sadar. Bahkan tidak sedikit maut itu datangnya faza'an. Ujar kita mendadak. Wala budda min hujumihi, tidak boleh tidak daripada datangnya itu kematian. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum." Fa innahu mulaqikum. Ujar Allah, "Qul," katakan
olehmu wahai Muhammad. Innal mautal tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, yang engkau takut daripadanya, yang engkau menghindar daripadanya, mencari dokter yang paling harat, mencari rumah sakit paling harat, mencari obat paling mahal. Kalian lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu mendatangi kalian dimanapun kalian berada. Di zaman Nabi Sulaiman ini memiliki kawan akrab Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini memiliki kawan yang akrab. Lalu kawan akrab Nabi Sulaiman ini berada di sisi Nabi Sulaiman. Ujarnya, wahai Nabi Sulaiman, siapa orang itu? Dari tadi orang itu memperhatikan aku. Dari tadi orang itu melututi aku. Jadi melutut melihat kawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kawan sidin dipelututi oleh seseorang. Nah, dilihatinya terus. Salah tingkah kawan Nabi Sulaiman nih. Ujar kawan Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, tuh lihat itu. Siapa yang mempelututi aku dari tadi sudah. Ujar Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Yo, kayak rasanya dipelututi malaikat maut. Iyakah? Ujar kawan Nabi Sulaiman, amun kayak itu, maka perintahkan angin supaya memindah aku ke negeri India. Ujar Nabi Sulaiman, perintahkan. Apa ujar kawannya, wahai Nabi Sulaiman, perintahkan supaya angin membawa aku ke negeri India, terbang berjauh daripada malaikat maut. Mau dibawa oleh angin. Sudah sampai di India, sekalinya ditungguinya di India. Ada sudah berdahulu. Akhirnya dicabut oleh malaikat maut. Ujar Nabi Sulaiman, wahai malaikat maut, tadi kenapa engkau mempelututi orang itu? Melihati terus. Ujar malaikat maut, Allah menyuruh aku mencabut rohnya di India. Tapi orangnya di sini aja masih. Aku bingung, ujar malaikat maut. Allah menyuruh aku mencabut rohnya di India. Tapi orangnya masih di sini. Jadi aku bingung, kulihati terus. Jadi kalau sudah ditakdirkan Allah dimanapun matinya, orang itu akan mati di sana. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, malaikat maut itu besarnya, kalau bentuk aslinya, bentuk asli lain yang mencabut roh itu berubah-ubah. Bentuk aslinya, besarnya malaikat maut itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu besar bentuk aslinya. Terbang selama 300 tahun. Malaikat Jibril besar. Terbang selama 300 tahun. Itu baru melewati antara bibir sampai ke hidung malaikat maut. Itu kalau bentuk aslinya Ijrail. Ijrail itu bentuk aslinya besar. Malaikat Jibril itu terbang 300 tahun baru antara bibir sampai ke hidung. Itu ajanya. Dan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, malaikat ini memiliki seluruh tubuhnya yang besar tadi memiliki mata. Yang mata ini memandang ila zi kulli ruhin, ila kulli zi ruhin, kepada tiap-tiap orang yang memiliki roh. Jadi matanya tuh, jadi setiap orang nih ada mata malaikat maut itu memandang. Yang apabila orang itu takdirnya mati, maka matanya tadi terlepas. Keluasan. Di
Jadi malaikat maut tuh kenapa malaikat maut nang disuruh mencabut nyawa? Jadi diceritakan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur itu, kita lanjut sedikit kisahnya. Allah sesudah menciptakan Adam. Allah hendak menciptakan Adam. Lalu Allah hendak mengambil kabat, hendak mengambil bagian tanah untuk ditempa sebagai manusia. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril turun untuk mengambil segenggam tanah. Ujar tanah, ujar bumi, wahai Jibril, kenapa engkau hendak mengambil bagian badanku? Ujar Jibril, gasan baulah manusia. Yang mana manusia itu diciptakan dari tanah. Untuk apa manusia? Ujar bumi. Nanti manusia ini untuk mengisi surga dan neraka. Ujar bumi, aku kada hendak. Bumi menangis. Jadi bumi ini kada hendak asalnya kenapa? Karena ujar bumi, aku kada hendak bagian tubuhku jadi penghuni neraka. Ini orang yang diciptakan dari tanah semua aneh. Sebenarnya kada hendak asal bumi itu. Karena takut kalau bagian badannya ini dijadikan penghuni neraka. Jibril hendak mengkabat, bumi menolak, menangis. Lalu Jibril kasihan. Ujar Jibril, amun kaya itu, aku melapor kepada Allah Ta'ala. Kada jadi Jibril mengambil bagian tanah tadi itu. Turun Mikail. Hendak mengkabat juga, hendak mengambil tanah tadi gasan diciptakan manusia. Bumi menangis. Menangis kayak tadi bang juga. Aku kada hendak bagianku amun masuk surga, untung bersalah masuk neraka. Akhirnya Mikail pun sedih. Kada rutus ujar orang kutai. Israfil lagi turun disuruh Allah, kada mau juga. Nah, nang keempat Ijrail. Ijrail ini pemurunan. Ijrail disuruh Allah. Ujar Ijrail, aku kada tahu lagi nih. Ini yang penting perintah Allah. Tetap engkau ku kabat. Tetap engkau ku genggam. Akhirnya diambillah bumi. Makanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kalian. Minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan pada bumi kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi lagi kami keluarkan, kami kembalikan kalian untuk kali yang kedua. Dicabut malaikat Ijrail bumi tadi. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai Ijrail, kaina sebelum manusia itu masuk surga atau neraka, maka manusia itu harus mati dahulu. Nah, oleh karena ujar Tuhan ikam nenang pamurunan, ikam ni paling rutus, maka ikamlah kaina nang mencabut nyawanya pulang. Makanya malaikat Ijrail mencabut nyawa tuh, lain Jibril, lain Mikail. Karena mulai awal Ijrail nang mengambil kabdah, mengambil kabatan bumi. Lalu Ijrail, ujar Ijrail, ya Allah, amun ulun pulang nang mencabut nyawanya, kaina ulun dituduhi manusia. Kaina ulun disebuti manusia terus. Bila ada orang mati, Ijrail. Siapa mati? Ijrail itu datang ke rumah. Kaina ujar Ijrail, bila ulun nang mencabut, seluruhnya ulun terus nang disalahkan. Ujar Tuhan, aku ciptakan sebab sehingga mereka lupa dengan engkau. Makanya setiap orang mati itu ada sebab. Padahal kada bisa dipungkiri nang mencabut itu Ijrail.
Cuma sengaja dikirim Allah sebab supaya orang lupa dengan Israel. Kenapa Presiden mati? Garing. Masa ulah-ulah garing nih nang mati. Padahal Israel yang mencabut rohnya. Banyaknya orang garing gak ada mati-mati. Kenapa Presiden mati? Karena corona. Padahal Israel itu hilang rumah. Banyaknya orang yang karena corona gak ada mati-mati. Nah Allah sengaja mengulahkan sebab itu. Situ aja dahulu, insya Allah kita lanjut minggu akan datang.